Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku akan mereview lotion malam atau night lotion dari DRW Skincare. Nah, untuk khasiatnya sendiri, dia itu bisa memutihkan dan mencerahkan kulit. Tapi cara pemakaiannya itu tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Harus sesuai petunjuk dari dokter, terutama lotion malam yang non BPOM. Aku rasa lotion ini memang benar-benar ampuh untuk memutihkan kulit, karena yang aku rasakan hasilnya itu nggak sampai sebulan, 2 minggu itu udah cerah, dan setelah 1 bulan kulit benar-benar mulai putih. Tapi putihnya bukan putih yang berlebihan, tapi menyesuaikan kulit terdalam kita ya. Aku pakai itu udah 2 tahun, dan selama 2 tahun itu aku tidak rutin beli setiap bulan, enggak, karena aku pakainya tipis-tipis aja. Jadi satu lotion malam DRW ini aku bisa habis sampai 2 setengah bulan, karena dipakainya bukan di seluruh area tangan dan kaki, tapi hanya di bagian pangkal dan di sini aja. Kalau bisa di bagian dalam jangan, karena itu bikin kulit kita tipis dan rawan stretch mark. Untuk lotion malam yang non BPOM itu di kisaran harga 185.000. Dulu untuk dapetin ini tuh gampang banget. Tapi setelah banyak konten-konten dari YouTube yang saling membuktikan bahwa yang tidak ber-BPOM itu tidak aman. Jadi sejak saat itu klinik DRW stop untuk memproduksi lagi lotion malam yang tidak BPOM. Nah, jadi untuk lotion yang sekarang udah ada, lotion malamnya itu adalah DRW yang udah BPOM. Dan yang udah BPOM ini menurut aku boros banget daripada yang non BPOM. Karena kalau yang non BPOM kita pakai total dikit, itu kita ratain udah bisa mengcover seluruh tangan dan telapak tangan kita. Ingat, tidak boleh dari siku ke atas, hanya dari siku ke pangkal tangan. Dan itu pun tidak boleh di daerah lipatan, karena nanti bikin iritasi. Karena di daerah lipatan ini biasanya lembab dan kulitnya tipis, jadi rawan iritasi. Sedangkan untuk lotion DRW malam yang BPOM itu benar-benar boros, nggak sampai sebulan untuk aku itu udah habis. Dan memang harganya itu lebih murah daripada yang non BPOM, yaitu di kisaran 100.000. Untuk baunya dia lebih lembut dibanding yang non BPOM. Kalau yang non BPOM itu memang terkesan sedikit bau obat. Jadi untuk teksturnya aku coba liatin ya ke teman-teman. Aku pakai sedikit ini aja. Bisa aku ratain sampai ke sini. Cuman aku sengaja nggak buka karena agak malu sih ya. Harusnya kan berhijab kan nggak boleh sampai nampak tangan, hanya sampai per mata tangan ini, pergelangan tangan aja. Nah, sedangkan yang lip lotion yang BPOM dia itu kental, jadi dia tuh susah ngeluarinnya, harus bener-bener kita dorong-dorong. Nah, dia untuk bisa mengcover seluruh pangkal tangan sampai siku, ya nggak cukup dengan segini, jadi harus lebih banyak gitu. Jadi udah, ya memang harganya 100, tapi bagi aku ya rugi juga, mahal juga, karena 100 itu nggak sampai sebulan. Sedangkan yang 185 anggap aja 200, itu bisa sampai 2,5 bulan. Itu pun kalau kita udah maintenance, udah perawatan lanjutan, nggak harus kita pakai tiap hari, bisa 3 hari sekali, jadi bisa lebih
bikin irit. Cuman resikonya ya teman-teman, kalau yang non BPOM ini kalau kita pakai terlalu banyak itu bisa bikin kulit kita tipis, dan yang udah tipis banget bahkan kalau sampai terlalu banyak pakai bisa stretch mark, tapi nggak langsung pecah. Biasanya dia urat-urat merah itu keluar dulu, biasanya nampak di bagian yang tipis-tipis, tapi kalau di bagian sini itu nggak bakal pecah karena itu seperti kulit badak ya teman-teman. Nah, pengalaman aku setelah kalian pakai lotion malam ini, kalau kalian pagi-pagi subuh bangun tidur, kalau bisa kalian bilas sampai bersih, karena kalau nggak sampai bersih ketika kita wudhu dan kita melakukan sholat, otomatis ketika setelah sujud duduk atahiyat itu otomatis lotion itu akan nempel di paha kita, dan kalau itu kita lakukan terus-terusan tiap hari, paha kita bakal muncul stretch mark karena paha kita itu kulitnya tipis banget dan tidak bisa menahan dosis tinggi dari lotion malam ini. Karena aku udah mengalami dan aku udah bingung gimana caranya, padahal aku yakin banget kalau aku ini nggak pakai di area paha, tapi kenapa paha muncul tanda-tanda stretch mark. Dan ternyata kesalahan yang aku lakukan adalah ketika bangun tidur aku tidak langsung membilas, meskipun nggak mandi pagi tapi tetap kita harus bilas sampai bersih sisa lotionnya, karena kalau masih ada lengket-lengket ketika setelah sholat kita duduk, dia pasti akan nempel di paha kita, dan itu yang akan bikin paha kita stretch mark atau pecah kulitnya gara-gara lotion ini. Sebenarnya nggak bisa kita menyalahkan lotion ini berbahaya, tapi semua itu kembali ke diri kita. Kita ingin perawatan, kita ingin putih, kita tahu ini lotion dosis tinggi, jadi kita harus menaati benar-benar peraturan yang disarankan oleh dokter. Jadi nggak bisa pakai sesuka hati kita, apalagi ditaruh di leher, jangan banget. Di area pantat jangan, karena itu kulit-kulit yang rawan rusak teman-teman. Jadi kalau kalian ingin yang aman, pakai aja lotion malam yang BPOM. Cuman hasilnya tidak sekilat yang non BPOM. Yang aku rasakan cerahnya pakai lotion yang BPOM itu setelah 3-4 bulan. Karena aku sempat berhenti pakai lotion yang non BPOM karena aku bingung. Aku pikir dia sudah nggak produksi lotion lagi. Ternyata dia produksi yang BPOM setelah beberapa bulan non BPOM sudah nggak produksi lagi, dan setelah aku coba ya memang hasilnya tidak sebagus yang non BPOM, tapi gimana lagi, karena kita cari aman dan hasil nggak instan, ya udah kita telatenin pakai yang BPOM ya. Memang hasilnya nggak instan, tapi kalau kita rajin ya akan kembali cerah, dan cerahnya sama seperti yang pakai non BPOM, cuman masalah waktu aja. Kalau yang non BPOM cepat, kalau yang BPOM agak lama, bahkan ada yang sampai 7-8 bulan. Tapi untuk ibu hamil dan menyusui ini aman, daripada kalian udah terlanjur pakai yang non BPOM dan ketika kalian hamil dan menyusui kalian stop, itu malah hasilnya nggak bagus. Nanti kulit kita nggak akan terawat, karena namanya perawatan itu harus berlanjutan. Kalau kita stop ya mungkin hasilnya bisa kembali lagi seperti awal, ya mungkin nggak awal-awal banget, tapi cerahnya sedikit meredup. Dan untuk mendapatkan lotion yang non BPOM ini sekarang susah banget. Kalaupun kita ingin mendapatkan itu, kita harus pakai surat di atas materai bahwa kita siap menerima resiko apapun yang terjadi. Misal ketika kita nanti terciduk nih badan POM, kita harus terima konsekuensinya, karena DRW sendiri berupaya tidak mengeluarkan lotion yang non BPOM. Cuman karena ada beberapa permintaan dari konsumen yang mungkin sudah cocok dan udah nyaman dengan lotion ini, jadi mereka tetap harus bikin surat perjanjian di atas materai. Itu pun produksinya tiap individual nggak boleh pesen banyak, biasanya hanya dapat stok 1-3 lotion aja, dan itu pun dipakainya untuk yang sudah berlangganan lotion ini atau memang benar-benar konsultan yang benar-benar dipercaya oleh dokter dari DRW ini.
Jadi teman-teman sekarang bisa mempertimbangkan ya, daripada teman-teman tetap mencari kemana-mana lotion DRW yang non BPOM, karena ini kan non BPOM-nya kemasannya baru dan sepertinya juga tidak setinggi yang lama. Karena kalau lama itu nggak ada logo kupu-kupu. Ini aku dapat 2 bulan yang lalu, itu pun dapatnya susah banget karena harus berebut dengan konsumen yang lain, karena satu beauty konsultan itu hanya dijatah 2 atau 3 lotion, dan mereka pun mengutamakan mereka yang benar-benar konsumen langganan terbaik dari beauty konsultan itu sendiri. Jadi nggak sembarangan kita bisa dapat. Jadi mulai sekarang biasain aja kalian pakai yang udah BPOM. Bagi kalian yang kulitnya udah putih, kalau perawatan lanjutan pakai yang BPOM, insya Allah kulitnya nggak bakal kembali seperti awal lagi, bahkan nanti bisa lebih sehat dan lebih putih cerah lagi. Sekian dulu review aku tentang lotion malam DRW yang BPOM non BPOM. Mohon maaf jika ada salah kata dari aku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.